Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akil Aula dari Prodi PGMI angkatan 23. Jadi di sini saya ingin membahas materi tentang kepidaraan. Apa sih itu kepidaraan? Jadi saya sudah berkonsultasi dengan pakar kepidaraan di kampung saya. Ini dokumentasinya. Saya melalui video call aja tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan kepada beliau. Apa itu kepidaraan? Kata saya. Setelah itu bahan-bahannya itu apa saja. Nah, jadi kepidaraan itu, kata beliau, dalam kepercayaan masyarakat Banjar, kepidaraan itu yang mana ada seseorang yang diganggu atau dimasuki oleh makhluk halus seperti jin, roh penasaran, atau arwah orang yang sudah meninggal. Biasanya orang yang kepidaraan akan mengalami hal-hal aneh seperti sakit tanpa sebab, kesurupan, gelisah, ya beliau, atau berperilaku seperti tidak wajar ya. Nah, jadi jar beliau itu, masyarakat Banjar percaya bahwa kepidaraan bisa terjadi karena seseorang melanggar pantangan kah, misalnya ya, mengganggu tempat keramat, kuburan keramat diganggu itu misalnya, atau apa itu sesuatu yang hal mistis gitu tempatnya. Batu tidak sopan di tempat angker. Nah, jadi itu kenapa biasanya terjadinya kepidaraan ya, mengganggu tempat yang keramat tadi kan, tidak sopan, dan tempat angker itu yang tidak melakukan hal tidak senonoh di tempat yang kayak itu, tempatnya tuh hal mistis tuh ada di situ. Nah, itu masuk ke bahan-bahan apa saja yang digunakan kepidaraan tuh. Biasanya kebidaraan ini pakai janar. Nah, janarnya itu dibakar, batu diparut. Nah, hanya digarisakan di dahi sini, berbentuk tambah gitu. Itu kepidaraan yang biasa Sidin lakukan. Tapi ada juga bahan-bahan yang lain ya Sidin, misalnya kayak kamenyan air doa kah, atau air bunga. Itu sudah mencakup yang sudah luas. Kayak misalnya sudah nyanyikan, bisa lagi dah diobati dengan yang pakai jalan ini. Nah, biasanya itu Jersidin pakai air bunga. Air bunga itu ya didoa-doai. Itu. Nah, jadi di sini saya ingin pandangan agama Islam tentang kepidaraan ini apa sih, gimana sih gitu. Nah, jadi pandangan dalam Islam tentang kepidaraan ini memang benar, gangguan makhluk halus itu memang ada. Allah itu menciptakan jin, manusia, dan malaikat ya. Nah, jadi jin itu emang ada. Nah, namun cara masyarakat Banjar dalam menghadapi kepidaraan ini ada yang sesuai gitu. Nah, tapi ada juga yang bertentangan dengan ajaran Islam. Apa sih yang tidak bertentangan, yang bertentangan di ajaran Islam gitu. Nah, contohnya misalnya di dalam kepidaraan itu ada menggunakan mantra atau apa sesajian gitu. Nah, meminta bantuan makhluk halus lain kan, misalnya dalam pengobatannya itu sudah bertentangan dengan agama Islam. Mempercayai bahwa roh orang mati itu bisa masuk ke tubuh manusia itu sudah di luar nalar. Jin itu emang ada, cuma yang kayak tadi tuh percaya bahwa roh orang mati bisa mengganggu orang lain gitu. Nah, itu tentangan sudah dengan agama Islam. Jika mengganggu belian atau jika menganggap dukun punya kekuatan gaib selain Allah, itu juga bertentangan. Jadi kayak mungkin pengobatan itu bisa kita gunakan gitu. Nah, tapi kalau kita niatnya tuh dibantu Allah juga, bukan yang si Acil tadi. Berkat Acil tadi kita bisa sembuh dari kepidaraan, bukan. Cuma dengan berkat ini semoga Allah bisa menghilangkan gangguan saya dari roh-roh jahat tadi itu. Nah, itu.
Itu aja dari pandangan agama Islam. Jadi kesimpulannya itu budaya kapidaraan dalam masyarakat Banjar adalah bentuk kepercayaan terhadap gangguan makhluk halus yang dilakukan yang makhluk halus ini mengganggu seseorang gitu. Nah, jadi budaya ini sudah lama gitu dipercaya oleh masyarakat Banjar. Meskipun gangguan jin itu nyata, cara mengobatinya harus berdasarkan ajaran syariat Islam, bukan dengan ritual mistik. Karena kita ini sudah menganut kebudayaan dari Hindu Buddha gitu. Nah, jadi budaya Hindu Buddha itu terbawa ke budaya Banjar. Itu ya. Terima kasih. Kalau ada salah atau kurang apa kata yang tidak pantas di dalam diri saya tadi, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.